Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1587. Ada tempat latihan jarak pendek di luar aula utama Realm Gu. Ini adalah tempat di mana Black Submerged Army biasanya dilatih. Itu juga tempat di mana banyak pemuda dari klan Gu senang datang. Karenanya, tempat ini cukup ramai. Selain itu, dengan kedatangan kepala klan Lei dan Yan hari ini, banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari kedua klan juga telah tiba. Orang-orang muda ini tidak bergabung dengan apa yang disebut hal-hal penting. Karena itu, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tidak dapat dihindari bahwa anak muda menjadi sedikit impulsif. Ini terutama ketika para pemuda dari klan kuno ini bertemu. Pada saat ini, ada masa hitam yang penuh sesak orang berkumpul di tempat latihan. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah Black Submerged Army dari klan Gu yang terkenal. Kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan cukup kuat. Paling tidak, dengan pengecualian dari klan Hun, tidak ada dari dua klan lainnya yang bisa mengalahkan Black Submerged Army dalam hal kekuatan keseluruhan. Mampu menjadi anggota Black Submerged Army adalah harapan di hati banyak generasi muda klan Gu. Terlebih lagi, jika seseorang dapat menonjol di antara mereka, adalah mungkin untuk dipromosikan ke posisi komandan. Posisi itu berarti ketenaran besar dalam klan Gu. Karenanya, tujuan dari banyak anggota klan sejak muda adalah Black Submerged Army. Tempat latihan benar-benar dikelilingi oleh prajurit Black Submerged Army lapis baja hitam. Namun, mata mereka saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke tanah terbuka. Ada lebih dari selusin tokoh muda berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu. Simbol kilat muncul di kepala mereka. Itu adalah simbol klan Lei. Hehe, tampaknya Black Submerged Army dari klan Gu tidak sekuat klaim rumor. Seseorang bahkan mengatakan kepada saya untuk berinteraksi dengan kalian semua sebelum saya datang. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono. Namun, hanya mereka yang melihatnya menyerang yang mengerti bahwa orang ini mungkin terlihat seperti orang muda dan malas tapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu. Apalagi, mereka semua memiliki wajah yang akrab. Selain Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya, Ling Quan dan beberapa komandan tentara terendam hitam juga hadir. Namun, ekspresi mereka saat ini sedikit jelek. Lei Yun, hentikan omong kosongmu. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Kami akan bertarung sesukamu. Gu Xing, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara berat. Dia sedikit mengerutkan kening di hadapan provokasi yang agak menusuk telinga. Asyiknya bertarung dengan balok besar sepertimu. Sebelumnya, bahkan jenderal pertama Anda yang terendam hitam, Gu Qingyang, kalah dari kakak laki-laki Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Lei saya bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Pria yang disebut Lei Yun tersenyum berkata, Lei Yun, kamu harus berhenti menggunakan bahasa lidahmu ini. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan tertawa, aku benar-benar minta maaf. Orang ini selalu berterus terang. Gu Qing yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Cara ini digunakan. Ci, orang terkuat di antara generasi muda klan Gu saya adalah Miss Sun Er. Jika Anda benar-benar menginginkan tantangan, Anda dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencoba. Seorang komandan tentara terendam hitam tanpa sadar membuka mulutnya dan tertawa dingin. Haha, Sun Er Hu. Perak berpakaian Lei Dong tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Ada perasaan tak dikenal di matanya ketika dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Suatu keharusan bagi saya untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu. Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya. Dia seharusnya pergi untuk menemukannya, kan? Ekspresi komandan-komandan dari Black Submerged Army memiliki perubahan ekspresi setelah melihat bahwa mata orang ini sangat tajam. Haha, kakak laki-laki Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, kepala klan hadir. Mengapa Anda tidak memintanya untuk menyebutkan tentang hal itu? Dengan prestasi Anda saat ini, siapa yang tidak layak bagi yang lain? Lei Yun tertawa. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila pada Sun Er.
Meskipun Xiao Yan saat ini telah menangkap hatinya, Sun Er akhirnya masih merupakan mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa menggodanya sedemikian rupa? Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar masih sakit kepala. Beberapa tokoh sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi di sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka. Jelas, mereka adalah anggota klan Yan. Orang yang terdampar di tempat pemimpin memiliki wajah yang akrab. Itu Huo Xuan, yang telah bertemu Xiao Yan beberapa kali sebelumnya. Di sebelahnya ada wanita berjilbab bernama Huo Ya, yang memiliki Red Lotus Ye Flame. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah mengerahkan banyak upaya. Mengingat prestasinya, memang tidak ada yang salah untuk merawatnya sebagai kepala klan berikutnya. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo yang menyapu matanya di tempat latihan saat dia berbisik. Haha, apa gunanya berusaha? Bukannya kamu tidak tahu siapa yang disukai Sun Er? Selain itu, orang itu secara kebetulan juga di alam Gu. Huo Xuan tersenyum dan berbicara dengan murung. Jika dia keluar, kemungkinan orang-orang ini dari klan Lei akan berada dalam kesulitan. Xiao Yan ya? Huo ya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, ada rumor bahwa kepala Hall of Soul telah dikalahkan di tangannya. Saya ingin tahu apakah ini benar? Itu mungkin benar. Sebelum kita datang, kepala klan telah menyuruhku untuk sedikit lebih dekat dengan Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihat kepala klan memegang seorang anak muda dengan sangat hormat. Jawab Hun Xuan. Alis Huo ya terangkat. Ekspresi serius muncul di matanya. Beberapa komandan tentara terendam hitam pada pelatihan di sekitar telah menjadi sedikit marah karena kata-kata Lei Yun sementara Huo Xuan dan Huo Ya sedang mengobrol. Ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan akan menyerang ketika komandan pertama Gu Zhen di samping mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya berbalik ke arah Lei Yu dan berbicara dengan makna yang dalam di kata-katanya. Lei Yun, kadang-kadang, bersikap lurus bukanlah hal yang baik. Hati-hati memikat masalah dengan kata-kata Anda. Oh, apakah begitu? Lei Yun tersenyum dan berbicara dengan cara yang tidak biasa setelah mendengar ini. Aku pikir itu yang seharusnya terjadi. Tawa lembut tiba-tiba bergema di atas tempat latihan setelah kata-kata Lei Yun terdengar. Segera, banyak pasang mata yang hadir diputar. Orang bisa melihat tiga sosok muncul di panggung tinggi di utara tempat latihan tiba-tiba. Orang-orang ini melihat ke bawah ke tempat latihan. Sun Er, Xiao Yan, Gu Qingyang dan yang lainnya terkejut ketika melihat dua dari tiga sosok. Hehe, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak laki-laki Lei Dong. Banyak pasang mata dari klan Lei segera berhenti pada Sun Er. Sebuah kejutan melintas di mata mereka. Setelah itu, Lei Yun tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong di sampingnya. Kakak Lei Dong? Lei Yun kaget setelah dia dihentikan oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu, hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius menatap pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Jika saya menebak dengan benar, teman ini harusnya Xiao Yan dari klan Xiao, kan? Mata Lei Dong menatap langsung pada Xiao Yan. Matanya yang muram berisi kegembiraan yang samar-samar di dalamnya. Xiao Yan? Ekspresi Lei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia tanpa sadar berseru, Xiao Yan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Misheng? Xiao Yan dengan tenang tersenyum saat dia berdiri di panggung tinggi dan mengangguk. Cih, bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dari mengalahkan Hun Misheng? Pihak lain mungkin dengan sengaja mengizinkannya untuk menang. Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat Xiao Yan seperti ini. Mereka mulai bergumam pelan. Meskipun suara mereka lembut, itu tetap menyebar. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan kedinginan. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia melangkah maju dan tertawa pelan. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk bertanding dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu jika saya juga bisa ikut bersenang-senang? Hei, apakah kamu di sini untuk membantu mereka kembali pada kita? Namun, Anda bukan dari klan Gu, kan?
kata Lei Dong. Wajahnya berkedut setelah melihat bahwa Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda akan berdiri untuk klan Gu. Saudara Xiao Yan adalah calon Sun Er. Dia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu kami. Gu Qing yang berbicara dengan suara samar. Hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er dikenal luas dalam klan Gu. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan kepala klan telah menerimanya. Hal ini pada dasarnya diputuskan dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia segera menjilat bibirnya. Sebuah busur petir hitam melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saudara Xiao yang tertarik, silakan bergabung dengan kami." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong setelah kata terakhirnya terdengar. Sebuah petir berderak berlama-lama di sekitar tubuhnya sebagai aura liar dan keras yang menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan akan berurusan dengan hal itu. Gu Qingyang dan yang lainnya menatap dengan penuh perhatian pada petir hitam yang menempel di sekitar Lei Dong. Sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif petir hitam ini sangat hebat. Bahkan pertahanan mereka dengan mudah ditembus melalui kontak. Black Demon Lightning Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kilat hitam yang akrab di tubuh Lei Dong. Itu tak terduga bahwa yang terakhir benar-benar mampu mengendalikan Black Demon Lightning. Kemungkinan kemampuan tempurnya juga cukup besar. Tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qingyang dan yang lainnya. Namun, ini tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong. Matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. Tidak ada banyak waktu. Kenapa kalian semua tidak menyerang bersama? Chapter 1588. Kata-kata Xiao yang tidak diragukan lagi menimbulkan kegemparan di tempat ini. Segera setelah itu, banyak prajurit dari pasukan terendam hitam bersorak di Usion. Di sisi lain, para anggota klan Lei memiliki ekspresi buruk. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Wajah tersenyum Lei Yun juga menghilang sementara dia berteriak keras. Ada kalanya mencoba menang dengan kata-kata tidak baik, Xiao Yan tersenyum sedikit. Ekspresinya tenang dan tanpa riak. Dia juga jelas mendengar apa yang dikatakan Lei Yun sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin menemukan kesalahan dengan yang terakhir, hatinya tanpa sadar merasa tidak senang padanya mengolok-olok Sun Er. Selain itu, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa jika dia ingin membuat orang-orang liar ini dengan patuh menutup mulut mereka, dia akan memerlukan beberapa taktik brutal. Lei Dong mengerutkan kening. Dia melihat pemuda berpakaian hitam di depannya dan samar-samar merasakan bahaya di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiao Yan mengalahkan Hun Mishen hanyalah rumor, tetapi dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa ini memang benar. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa Hun Mishen tidak menahan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Dia pernah mendengar kepala klan dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Doqi pasti Xiao Yan dari klan Xiao. Lei Dong tidak akan pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat dia mengucapkan kata-kata ini. Orang seperti itu sebenarnya muncul di klan Xiao yang telah menurun. Ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa sangat tidak percaya. Lei Dong adalah seseorang yang menginginkan pertempuran. Untuk melatih, dia bisa bertahan selama 5 tahun di dalam kolam Demon Lightning tanpa berita dan menderita kepahitan karena digigit oleh puluhan ribu petir selama periode waktu ini. Ini, bersama dengan banyak sumber daya yang digunakan klan Lei untuk merawatnya, memungkinkannya untuk memiliki pencapaiannya saat ini. Dari lubuk hatinya, dia sangat tidak mau mengakui bahwa prestasinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang dari klan yang menurun. Sejak saudara Xiao yang telah mengajukan permintaan seperti itu, Lei Yun, kalian semua hanya harus mendengarkannya. Lei Dong perlahan menghela napas dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ekspresi Lei Yun dan yang lainnya tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Mereka segera tersenyum dingin dan setuju. Dengan langkah mendadak ke depan, aura dari 10 dari mereka tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu benar-benar mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi. Sisanya sebagian besar di kelas Dozun bintang 9. Ekspresi banyak yang hadir sedikit berubah setelah 10 aura ganas ini melonjak. Tampaknya agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi dari 10 orang ini. Xiao Yan,
Biarkan klan Lei saya untuk melihat apakah rumor itu benar. Keberanian Lei Yun sekali lagi naik setelah aura melonjak. Tangisan rendah terdengar. 10 waktu berlalu hampir bersamaan dan mereka bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. 10 orang dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat dan dikelilingi Xiao Yan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka dengan cepat mengubah segel yang dibentuk oleh tangan mereka. 10 pilar petir, yang tingginya 1000 kaki, segera bangkit. Mereka dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir berkelok-kelok yang meraung dengan marah. Pembantaian naga petir. Ekspresi 10 individu mengeras saat naga kilat berkelok-kelok. Mereka semua bersiul ke bawah pada saat yang sama. Raungan gemuruh bergema terus-menerus. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka mengerti kekuatan Xiao Yan. Karena itu, mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka bersama. Kekuatan ketika 10 dari mereka bergandengan tangan cukup besar. Cahaya perak melintas di langit. Segera, cahaya kilat melonjak di depan banyak pasang mata. 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan keras ke Xiao Yan di bawah. Ria energi menyebar dari titik tabrakan. Tanah yang keras segera pecah, menutupi tempat itu dengan debu. Kami sudah memukul. Banyak pasang mata tertegun ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sebelumnya, Xiao Yan bahkan tidak tampak mengelak. Debu di atas tanah latihan perlahan-lahan mengendap dan Xiao Yan sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, dia masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak. Bahkan tidak ada cedera sedikit pun padanya. Bahkan tanah dengan 10 kaki darinya tampak tidak rusak, tampak sangat berbeda dari kekacauan di daerah lain. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kelompok Lei Yun segera menjadi pucat ketika mereka melihat Xiao Yan, yang bahkan tidak mengambil langkah mundur. Segera, perasaan tak berdaya yang mendalam muncul dari mereka. Mereka sebenarnya minggu ini di mata pihak lain. Seranganmu masih lumayan. Seluruh area benar-benar diam. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Dia bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun. Matanya berbalik ke arah Lei Dong sebelum mengulurkan tangannya dan tertawa. Setelah kamu. Wajah Lei Dong begitu suram sehingga tidak bisa lebih serius lagi. Sikap santai Xiao yang menyebabkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Namun, dia juga individu yang menentukan. Tubuhnya bergegas ke depan seperti kilat saat tawa Xiao yang terdengar. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah kilat hitam dengan cepat melonjak di lengannya. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak hitam panjang di tangannya. Busur petir melompati tubuh tombak. Lei Dong sangat cepat. Dia muncul di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Bayangan tombak menari segera tombak angin tajam langsung menutupi bintik-bintik fatal di sekitar tubuhnya. Jejak busur petir hitam sangat gelap muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Jika itu bersentuhan dengan itu, lubang berdarah akan terbentuk bahkan pada tubuh elit bintang 3 Dou Sheng. Semua orang di luar medan pertempuran menahan napas ketika mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus, yang tidak memungkinkan seseorang untuk bernapas. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan yang begitu cepat jika mereka berada di tempat Xiao Yan. Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Gu Qingyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka tanpa sadar mengangguk. Bahkan jika itu adalah dia, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan lama. Meskipun orang ini sedikit sombong, ia memiliki modal untuk melakukannya. Namun, kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Xiao Yan. Tombak Lei Dong tampaknya tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Gusing menatap medan pertempuran dan tiba-tiba berseru dengan kaget. Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 Dou Sheng yang maju. Menambahkan petir bermutasi Dou Qi di tubuhnya, serangannya bisa sebanding dengan Dou Sheng bintang 4. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Tingkat apa yang telah dicapai oleh yang terakhir? Gu Qingyang dan yang lainnya di samping menganggukkan kepala. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kejutan di mata pihak lain. Ini khususnya kasus untuk Gu Yao, yang pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa terus-menerus. Ketika Xiao Yan pertama kali tiba di klan Gu, dia masih perlu bertarung dengan semua kekuatannya untuk mengalahkan Gu Yao dengan sempit. Namun, sekarang, celah di antara mereka berdua telah melebar tanpa henti. Karena bahkan mereka dari sekitar dapat melihat situasinya, Lei Dong, yang berpartisipasi dalam pertempuran, secara alami juga mendeteksi ini. Semakin dia bertarung, semakin dia takut.
Xiao Yan di depannya seperti lubang hitam. Terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka diam-diam dimakan oleh Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka bahkan merusak yang terakhir. Setan Lightning Descent. Ekspresi Lei Dong tegang. Tiba-tiba, sebuah kekejaman melintas di matanya. Bayangan tombak yang tajam di langit tiba-tiba berhenti. Orang bisa melihatnya menggigit lidahnya. Darah keluar. Sebenarnya ada busur petir hitam berkedip di dalam darah. Darah dengan cepat mendarat di ujung tombak dan ujung tombak dengan cepat redup. Segera setelah itu, tombak Lei Dong bergetar. Kecepatannya tiba-tiba naik ke batas saat ia menusuk ke tenggorokan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Seberapa cepat? Lei Dong tiba-tiba menaikkan kecepatannya, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan seseorang sekuat Gu Qingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat lampu kilat hitam. Kontak itu hanya berlangsung sesaat. Semua orang merasakan cahaya hitam melintas di mata mereka dan suara lembut muncul. Mata mereka buru-buru melirik, hanya untuk melihat tombak Lei Dong yang sangat menusuk ke telapak tangan lebar Xiao Yan yang melebar. Namun, orang-orang yang bermata tajam dapat menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa liar Lei Dong mengaktifkan douqinya, ia tidak dapat maju sedikit pun. Serangan kekuatan penuh Lei Dong sebenarnya diterima oleh telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan Lei Dong tiba-tiba menabrak tombak saat dia mengepalkan giginya. Petir hitam tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu dibebankan ke lengan Xiao Yan. Namun, sebelum Lei Dong bisa bersuka cita, kilat hitam itu dengan cepat redup. Seolah-olah ada sesuatu yang dimakan. Rasa yang familiar. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melahap petir setan hitam yang telah menyerang tubuhnya. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Dia segera melangkah maju dan mendekati tubuh yang terakhir dengan cara seperti hantu. Telapak tangan yang lembut secara acak mendarat di dada yang terakhir. Telapak tangannya bergetar dan semua orang melihat Lei Dong dengan sedih terbang mundur. Terima kasih atas kemenangannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata setelah mendorong Lei Dong kembali dengan telapak tangan. Tingkat di mana pertempuran berakhir menyebabkan seseorang tertegun. Dalam beberapa menit singkat, kelompok Lei Dong dengan mudah dikalahkan di tangan Xiao Yan. Semua orang di medan perang telah terdiam untuk sesaat karena ini. Segera setelah itu, banyak prajurit terendam hitam mulai bersorak. Suara itu seperti guntur yang bergema di atas alun-alun. Lei Dong jatuh dengan sedih di tanah di tengah-tengah sorakan yang memekakan telinga. Dia mengepalkan giginya dan baru saja akan menyerang ketika guntur seperti tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Haha, sungguh lelaki kecil yang luar biasa dari klan Xiao. Bocah-bocah kecil ini memang memiliki jarak yang besar dibandingkan dengan Anda. Namun, saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika Anda cukup berani untuk menerima teguran dari saya? Kepala klan-klan Lei? Orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya. Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya segera memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar tawa yang keras ini. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini, orang tua gila yang bias memihak kerabatnya sebenarnya tidak akan bisa menolak untuk muncul. Tampaknya Xiao yang mengalahkan generasi muda klan Lei ini sendiri telah menyebabkan dia tidak dapat duduk lagi. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao yang sedikit mengernyit. Dia tidak berharap bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menunjukkan dirinya dalam masalah ini antara generasi muda. Tenang, anak kecil Xiao Yan. Diri lansia ini hanya akan menggunakan 50% dari kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Tawa Lei Ying yang keras sekali lagi terdengar saat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao yang menarik napas dalam-dalam setelah melihat pria tua ini mendesaknya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Xiao yang dari klan Xiao akan meminta saran dari Anda. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.